Bacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan bar. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelita untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, aku pulalah yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi aku pulalah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menyangkal diri ada dua makna. Makna pertama itu bisa negatif. Ada orang yang kalau ada anggota keluarga meninggal, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bisa jadi dia menaruh fotonya di dalam kamar. Setiap kali mau tidur, dia omong kepada orang yang sudah meninggal itu dengan memandang foto, mari kita tidur, kalau suami istri. Ataukah saat makan dia akan bilang, mari kita makan. Dia tidak menerima kenyataan bahwa sudah meninggal. Makna yang kedua itu positif. Kita menyangkal diri karena kita merasa meskipun berbuat sesuatu atau punya sesuatu, tapi kita tidak menggunakan itu. Para frater dari Merauke, mereka badan bagus-bagus, tampan dan gemuk. Mungkin ada yang berpikir, sebaliknya saya ambil S2 di Malang, karena setelah tamat ada ijazah yang diakui resmi. Tapi tiba-tiba datang ke Ambon. Para frater yang lain juga mungkin ada saat tertentu merasa kesepian atau sendirian. Lalu, dan ini juga untuk para imam, berpikir lebih baik saya menjadi seperti awam, menikah, lalu punya pekerjaan, punya uang, punya harta benda, dan sebagainya. Padahal pada saat yang sama juga banyak awam yang berpikir lebih baik jadi frater, lebih baik jadi pastor. Semuanya tersedia, bahkan dihormati, dihargai oleh umat. Kalau kita ke umat, namun hari ini kita diingatkan untuk senantiasa menyadari bahwa dengan menyangkal diri, kita mau secara khusus untuk mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, sebagaimana doa dari Santo Ignatius Loyola. Di segala kebebasan pikiran, kehendak kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, ketaatan yang kita hidupi, juga kesederhanaan dan selibat, itu dapat mendorong kita untuk semakin lebih dekat lagi dengan Yesus dan sanggup memanggul salib kita, supaya kelak kita dapat memetik buah dari investasi itu, yaitu buah Paskah. Kita peroleh nyawa kita peroleh kehidupan yang kekal. Mari kita lanjutkan perayaan ini dengan kita berdoa secara khusus bagi para donatur kita, donatur untuk keuskupan, bapak uskup, para imam, juga para petugas pastoral lainnya. Juga kita mendoakan mereka yang